Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, merupakan suatu kebahagiaan pada saat ini. Sebagai umat-umat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan lewat pekabaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan umat-umat Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, kita akan merenungkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, tetapi Allah yang penuh dengan kuasa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Tuhan ketika firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti, dan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikannya, dan berfirmanlah, oleh karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pekabaran firman Tuhan saat ini berjudul Air Kehidupan. Dan sebagai ayat inti untuk pekabaran firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, bila kita memperhatikan, air merupakan kata yang penting dalam ayat ini. Oleh karena air membawa kehidupan. Saudara-saudara, menurut penelitian, tubuh kita ini terdiri dari 60% air. Otak kita saja terdiri dari 80% air. Tulang kita yang disebut tulang yang kering pun terdiri dari 10-15% air. Saudara-saudara, karena tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air, itu berarti kita tidak bisa hidup tanpa air. Bila kita membaca dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Pada waktu Tuhan menciptakan Taman Eden, ada 4 sungai yang mengelilingi taman itu, yaitu Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Mengapa Tuhan menciptakan sungai-sungai ini? Saudara-saudara, itu berarti Allah menyediakan air untuk menjaga kehidupan semua ciptaannya, supaya tetap hidup dan tetap beraktivitas. Saudara-saudara, air begitu penting bagi tubuh kita oleh karena setiap sel, setiap jaringan, dan organ-organ dalam tubuh memerlukan air agar dapat berfungsi. Air diperlukan untuk mengatur suhu tubuh kita. Air diperlukan untuk menyalurkan zat-zat gizi dan oksigen ke semua sel dalam tubuh kita. Air berfungsi untuk mengangkat kotoran dalam tubuh kita. Air mencegah terjadinya sembelit atau susah buang air besar. Air berfungsi sebagai pelumas untuk setiap persendian dalam tubuh. Air mengatur sistem sirkulasi darah ke seluruh tubuh kita. Saudara-saudara, air dapat memberikan kekuatan dan energi pada waktu kita melaksanakan pekerjaan kita. Sebaliknya, tanpa asupan air yang cukup akan menimbulkan dehidrasi atau kekurangan cairan yang menyebabkan rasa letih dan kehabisan tenaga, dan sekaligus mengganggu fungsi-fungsi vital dalam tubuh kita, dan akibatnya terjadi gangguan pada kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, cukupnya asupan air dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan gejala-gejala kepala, sehingga akan mengurangi dosis obat sakit kepala
yang memiliki efek samping jika dikonsumsi terlalu sering. Saudara, menurut kesehatan, air yang dibutuhkan oleh tubuh 8 gelas setiap hari. Dan air bening atau air putih bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita daripada jenis minuman lainnya. Air juga memiliki fungsi sehat lainnya, yaitu mencuci tangan. Mengapa ini penting? Saudara-saudara, mencuci tangan dapat mencegah penyebaran kuman yang menyebabkan infeksi dari seorang ke orang yang lain. Para ahli medis mengatakan sebagian besar penyakit menular dapat dihentikan penularannya hanya dengan mencuci tangan, terutama pada waktu sebelum makan. Saudara, apapun faktanya, air sangat penting menjaga agar tubuh kita tetap bersih, dan air juga akan menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara, air sangat mutlak dalam kehidupan kita. Sangat mutlak bahwa air bersih dapat digunakan untuk bagian dalam tubuh kita, bahkan juga bagian luar tubuh kita. Saudara, pena inspirasi dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 212 mengatakan ada banyak cara penggunaan air untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit. Semua orang harus pintar memanfaatkan air dalam perawatan sederhana di rumah. Khususnya kaum ibu harus mengetahui bagaimana caranya merawat keluarga di waktu sehat maupun di waktu sakit. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil ada cerita Yesus menyembuhkan orang dengan menggunakan air. Seperti orang buta sejak lahir yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 9. Dalam cerita ini, Yesus meludah di tanah, kemudian mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta ini. Lalu Yesus menyuruh orang buta ini untuk pergi membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan orang yang tadinya buta, setelah kembali dari kolam Siloam, dia sudah dapat melihat. Saudara-saudara, betapa pentingnya air bagi Yesus untuk mujizat-mujizatnya. Saat ini sudah kita akan melihat apa sebenarnya arti rohani dari air. Bila kita membaca kembali Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, Alkitab sering menggunakan air sebagai lambang dari kehidupan dan kesejahteraan rohani. Karena gambaran tentang air terangkum dengan baik di seluruh bagian Alkitab sebagai lambang kesehatan rohani. Di Samaria, Yesus bertemu dengan seorang wanita yang datang ke sumur Yakub untuk mengambil air. Pada waktu wanita ini akan pergi, setelah selesai menimba air, Yesus meminta minum kepada wanita ini. Dan saat itulah terjadilah percakapan antara Yesus dan wanita Samaria ini. Dan hasil dari percakapan mereka ini, Yesus menawarkan air yang tidak akan membuat wanita ini merasa haus untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus katakan akan menjadi mata air di dalam dirinya sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, ketika wanita ini merindukan air yang ditawarkan oleh Yesus dengan maksud supaya ia tidak lagi menimba air di sumur ini, Yesus menunjuk kepada dirinya bahwa dialah air kehidupan itu. Saudara-saudara, saat Yesus menawarkan air kehidupan kepada wanita Samaria ini, itu berarti Yesus mampu memuaskan dahaga rohani dari wanita ini. Yesus mampu memuaskan rasa damai dari wanita ini.
Yesus mampu memuaskan rasa gembira. Bahkan Yesus mampu membebaskan dia dari rasa takut, rasa bersalah. Dan keampunan dari Yesus diberikan kepada wanita ini. Saudara-saudara, kalau Yesus melakukan hal ini kepada wanita Samaria, maka hal yang sama Yesus lakukan kepada saya dan saudara, yang juga rentan dengan berbagai persoalan hidup, rentan dengan berbagai masalah. Kita dapat memperoleh tawaran air kehidupan yang sama, yang dapat menciptakan rasa damai, rasa gembira. Kita pun dibebaskan dari rasa bersalah dan mendapatkan keampunan dari Yesus. Saudara-saudara, sungguh mengagumkan di mana Yesus telah menawarkan kepada kita kesempatan untuk memperoleh air kehidupan itu dan kesempatan untuk terus menyatu dengan kasih-Nya yang ajaib. Tawaran air kehidupan masih ditawarkan sampai saat ini. Saudara-saudara, banyak orang di dunia ini yang tadinya merasa resah, merasa tidak aman, dan tidak damai, merasa hampa, tidak lagi memiliki pengharapan, telah mendapatkan air kehidupan yang menyegarkan dan penuh pengharapan dari Yesus. Saudara, masih ingat waktu masa pandemi COVID-19, ketika pemerintah dan para medis dalam upaya untuk memutuskan rantai penularan virus corona dengan salah satu protokol kesehatan, yaitu menggunakan air untuk mencuci tangan. Ingat saudara, air kehidupan kita, Yesus Kristus, bukan hanya dapat memutuskan rantai penularan virus corona, tetapi yang terpenting dapat memutuskan rantai penularan virus-virus rohani kita. Dan kita dibersihkan dari berbagai kekotoran rohani. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Allah meminta kita minum air kehidupan supaya kita dibersihkan dari berbagai kekotoran rohani. Saudara-saudara, Allah menjanjikan air kehidupan yang berlimpah-limpah selagi kita terus mencari Dia. Dalam Wahyu 20 ayat 17, firman Tuhan katakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, Allah mengundang kita untuk mengambil air kehidupan itu sebebas-bebasnya, dan melalui kuasa Roh Kudus, kita akan dituntun terus-menerus ke air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudara, dalam kasih-Nya, Dia mengundang semua orang untuk minum air kehidupan sepuas-puasnya dan untuk selamanya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1, 3, dan 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Allah telah menyediakan air dari batu karang itu yang melambangkan Yesus itu sendiri kepada bangsa Israel, demikian juga Dia menyediakan air kehidupan yang sama bagi kita. Saudara, dalam kasih-Nya, Dia mengundang semua orang untuk minum air kehidupan sepuas-puasnya. Karena itu Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sendiri. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran.
atau mereka yang lapar dan haus akan Kristus sebagai air kehidupan itu, Dialah yang akan dipuaskan. Saudara-saudara, ada banyak orang memenuhi rasa haus mereka dengan minum dari mata air dunia ini. Namun, tidak memuaskan mereka. Dan itu hanya membuat mereka lebih merindukan sesuatu yang lebih baik, air yang lebih baik. Dan itu mereka hanya temukan di dalam Kristus. Saudara-saudara, kebutuhan yang terbesar untuk memenuhi rasa haus rohani kita adalah air kehidupan, dan itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang memberi kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, siapapun kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan apapun yang menjadi masa lalu kita, air kehidupan tetap ditawarkan kepada kita, yang merupakan air yang akan menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Allah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Allah menyediakan air kehidupan ini bagi kami manusia. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami menemukannya, kami mendapatkannya. Dan kami akan minum sepuas-puasnya. Sehingga air kehidupan ini, Yesus Kristus, akan menuntun kami sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.